Emang Ini oleh-oleh buat ayah. Tatapannya setelah ngasih oleh-oleh. Kenapa? Coba. Kenapa? Iya, emang mau natapnya gimana? Kenapa? Masa ayah gitu ya. Gitu. Apalagi nih? Full keperluan kami. Wah. Yang sampai ke telinga kami, ayah tidak peduli kami. Ayah jahat. Wah. Ini Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru seputar Ruben Onsu, Onyo, dan berbagai polemik yang kembali ramai diperbincangkan netizen. Mulai dari momen pertemuan Ruben dengan anak-anaknya yang dinilai canggung, pengakuan mengejutkan dari Onyo soal nafkah dan hubungan dengan sang ayah, hingga berbagai spekulasi yang kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Yang lebih menarik, muncul sejumlah fakta dan pernyataan yang membuat banyak netizen mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan keluarga mereka selama ini. Benarkah ada hal-hal yang selama ini belum terungkap ke publik? Semua pembahasannya akan kita ulas satu persatu dalam video kali ini. Yuk kita tonton videonya. tuh. Iya sih. Iya. Tuh pemiliknya tuh pergi ke Gunung Kawi, terus dari sejak pergi itu dia bisnisnya makin maju. Tapi setiap tahun karyawannya ada aja yang meninggal secara nggak wajar. Kok takut? Kakak kenapa nggak mau di sini? Kakak, Mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Tolong mau keluar. Kenapa? Nah, ini. Ya istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Sendiri-sendiri aja. Saya menghormati kamu menghormati saya. Oh gitu. Ini kan nih, habis makan-makan pasti itu. Ini maksudnya loh, suara tetesan air di tangan celik-celik gitu. Aduh, kamu. Ini update dulu apa dari tanggapan host insert saat Sarwenda pertemukan anak-anak ke Ruben Onsu di bandara Ceki-Ceki. Play. Jadi aku melihat ya, kalau memang itu tadi nggak ada yang diedit ya, video tersebut kayak nggak nyampe 5 menit pertemuan itu ya, sangat singkat sekali, tapi aku yakin sangat bermakna untuk kedua putri dan juga Ruben Onsu. Karena ya kalau kita lihat kan di sini mereka punya 2 anak perempuan, di mana sosok seorang ayah itu tuh sangat dibutuhkan loh untuk anak perempuan itu. Karena secara emosional itu kan sosok seorang ayah itu kan membuat sebuah fondasi harga diri seorang anak perempuan, rasa aman dan nyaman, dan yang paling penting tau nggak apa? Itu menciptakan standar kita untuk dievaluasi dan melihat kita menjadi standar kita untuk melihat pasangan di kemudian hari gitu kan ya. Gimana kita diperlakukan, kita dinilai, itu kan sosok seorang ayah sangat berperan di situ. Dan juga ketika ada ayah merasa kita tuh dicintai sekali secara ugal-ugalan oleh ayah itu loh ya. Sebelum mungkin nanti one day kita punya pasangan hidup, jadi standarnya set the bar adalah ayah tadi. Keren banget Inang ya, luar biasa. Betul. Ini komentar aja setuju tuh. Itu mah bukan ketemu, tapi disamperin doang. Jadi nggak bisa lama-lama. Iya sih. Jika negor, mana? Udah ya, yo. Gitu doang. Iya. Nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe 5 menit. Tapi ada yang nanya, terus bedanya ayah sama papio apa katanya? Beda ya. Satu kandung, satu masih pacar emaknya, beda ya. Even kawin aja, merit aja belum gitu ya. Tolonglah, masih nanya lagi ya. Nih ya Allah, sedihnya jadi Kak Ruben, anaknya malah beda gitu. Sekarang kayak takut lihat Kak Ruben, ya Allah sedihnya. Nah ini netizen lagi banyak juga yang menyelidiki ke arah sana gitu, karena ya nggak tahu ya, curiga aja gitu ya. Iya, kalau misalnya emang udah 6 bulan lebih nggak ketemu gitu ya Mang ya, kok kayak harusnya kangen nggak sih? Iya, bukan awkward gitu ya. Iya, harusnya ya kangen. Makanya netizen curiga ada doktrinan apa gitu dugaannya kan. Tapi kan kita belum tahu, nanti hasil investigasi netizen aja gitu. Kasih lagi. Nih menarik saat momen ketemu ini kan. Nih yang beredar, nah apa ayah? Ayah? Loh. Kirain bakal. Nah, kan ini kan ketemu ya.
Ini lagi disorotin juga sama netizen nih ntar nih. Nah, ini memang potong karena poin ini yang lagi disorot sama netizen. Ya. Sampai dibikinin, waduh, tatapannya setelah ngasih oleh-oleh. Kenapa? Coba. Kenapa? Iya, emang mau natapnya gimana? Kenapa? Masa ayah gitu ya, gitu. Nih gitu. Nah, tapi menarik kan di komentar ya gitu. Waduh, saya yakin yang main yang bikin Ruben sakit dulu itu adalah yang ingin mukanya serem, katanya serem, takut, iya serem banget natapnya, merinding, please tatapan 200 juta. Udah macem-macem komentarnya ya. Terus di sini juga kalau kita scroll mana nih? Nah ini Kia Cute netizen yang mengingatkan katanya jangan dipakai ataupun dimakan ya Ben untuk oleh-olehnya. Pesan dari kami para netizen karena kami sayang Ruben Onsu. Iya maksudnya jangan karena takut nggak kemakan karena udah banyak oleh-oleh kan Ruben dari warganet gitu yang melepas keberangkatannya. Wah jadi aing nu nyapukeun kumaha ini teh. Kenapa ya? Santai People bisa bantu jelasin nggak? Mamangnya nggak ngerti kenapa oleh-olehnya kok nggak boleh gitu ya. Tolong bantu jelasin di komen ya. Mamang nggak ngerti, jelasin ya. Nih kasih lagi nih. Yes. Mama Emma sepertinya marah nih. Ceki. Play. Ruben gitu di bandara. Itu kan kalau nggak salah pas kebetulan aja waktunya, ya tapi. Gimana Pak pengacara? Kebetulan. Masa kebetulan sih? Ini kalau dari ini sih kayaknya nggak kebetulan deh. Udah dari dia bawa oleh-oleh aja emang kebetulan. Iya. Tuh Nungguin. itu tuh apa tuh? Yang kuning. Tuh bingkisan tuh dikasih ke ayah. Nggak kebetulan ah. Berarti bukan faktor kebetulan ketemu di bandara dong ya? Atau gimana? Apa saya kurang paham? Bisa tolong jelaskan Pak pengacara? By the way, ini mantan suami, tapi bukan mantan ayah ya Pak. Wow. Forever ayah. Enggak Pak pengacara. Iya kalau nggak tahu ya bilang aja jujur nggak tahu gitu. Iya. Saya nggak tahu itu. Baru tahu justru dari kalian kalau baru tahu semalam itu. Tidak berkoordinasi dulu gitu. Jangan asal nyeplak, asal mulu itu. Iya, jadi blunder lagi. Mantan ayah, nggak sengaja ketemu, nggak sengaja bawa oleh-oleh, nggak sengaja nungguin. Kan di wartawan ada tuh datang dulu mau ngapain, ini mau nungguin dulu itu kan. Mau ayahnya anak-anak gitu. Iya. Nggak sengaja, gitu nggak sengaja, tolonglah. Nih komentarnya juga ada yang menarik nih, ngasih tahu ya netizen tuh saling berbagi info keren, sumpah respect. Mom, lihat statusnya Onyo yang baru, Mom, katanya tuh. Hah? Coba kita meluncur. Just. Ini veteran Peto ya, ini yang 22 jam berarti yang kemarin semalam gitu ya. Yang terbaru berarti di next slide-nya ya. Ini habis video call sama Ruben. Apalagi nih. Nah, gitu. Kalau pulang anak-anak bareng orang tuanya. Jangan pulang sama tante dan om. Kan kalau bilang kemana-mana berjuang untuk anak, tapi pulangnya kok nggak bareng. Emang lanjut sama siapa? Ini bendera Thailand ya? Iya. Apa ya maksudnya? Terus bendera Thailand. Aku kenal adikku dan itu bukan mereka. Aku tahu posisi mereka setiap hari hanya keburukan tentang ayah. Bahkan yang ayah berikan uang jajan saja tidak pernah kami tahu kalau ternyata ayah masih menafkahi full keperluan kami. Wah. Yang sampai ke telinga kami, ayah tidak peduli kami. Ayah jahat. Wah. Disepil sama Onyo apa doktrinannya? Ayah nggak peduli, ayah jahat. Berarti di sini mungkin kemarin-kemarin Onyo juga kaget ya. Setelah ada bukti apa namanya yang rembes itu tuh. Iya mungkin kaget. Bener. Waduh, emang lanjut sama siapa? Thailand. Ini aku nggak ngerti maksudnya apa nih. Onyo, tolonglah kamu teh ya. Ya tahu-tahuan loh, veteran sih.
Terus ini, oh ya pantes. Nih, netizen bikin ini nih. Menemukan perbedaan nih ya, sebelum ada dan sesudah CEO palsu menyerang, asli canggung banget nih. Ini tuh. Iya sih. Iya sih. Iya. Awkwardnya tuh apalagi, mohon maaf anak-anak nggak bisa acting gitu, Iya. bermain watak gitu kan. Apalagi anak seperti itu ya kalau kagok ya kagok aja gitu. Iya. Kan udah lama gak ketemu, logikanya lama gak ketemu mah kangen bukan kagok. Coba Iya. tolonglah. Nah kan, nih emak-emak nih pada speak up nih. Biasanya anak-anak kalau udah lama gak jumpa ortu pasti heboh ya. Ini kayak tertekan. Pasti kan pikirannya udah berubah karena lingkungan dia selama ini atau sudah diwanti-wanti emaknya di rumah, makanya dipegangin emaknya terus katanya. Iya. Kalau kita cocokin sama anjir Onyo, suwe-suwe. Kalau dari Onyo kan doktrinnya ayah tidak peduli kami, ayah jahat. Ya wajar sih kalau didoktrin kayak begini ya, ini dugaannya ya. Iya. Kalau doktrin ini bener yang dibilang Onyo gitu, ya reaksinya pasti akan kayak gitu. Iya. Reaksi kecewa, males, ini ngapain gua harus ketemu sama orang yang gak peduli gua gitu kan. Iya, sedangkan Thalia sama Tania kan masih kecil ya, bukan yang kayak Onyo yang udah tahu media sosial, udah bisa cari sendiri gitu. Betul. Jadi ya beda, bakal beda gitu. Beda. Ya bakal tahu apa yang disampaikan orang-orang terdekatnya aja gitu kan. Gila. Dipirit pelan-pelan sama Onyo. Kayaknya mau dijagain case-nya sampai gugatannya disidangin kayaknya. Iya. Butuh pengawalan kayaknya mah ya. Iya. Nih, the best of Kokohiro Cimot yang sepertinya apa namanya mencoba mengulik ya. Di sini sih ada kayak screenshotan chat ya. Terus kayak ngasih info kalau story IG Onyo ada flag Thailand gitu ya. Betul, betul. Nah katanya nih ya, kata si Alex GF4 nih ya. Ceritanya ketika liburan tahun lalu di Thailand, Onyo dan adik-adiknya disuruh pulang duluan ke Indo sama si Bla and Bla. Sementara emaknya extend liburan di Thai sama CEO. Liburan berdua. Wow. Wah, ini jalur langit apa yang disebutkan Ruben nih sampai akhirnya kebongkar nih. Yang ini ya Mang ya, waktu itu sempat kita play juga. Kenapa? Yang ini, yang lagi joget-joget yang katanya full team waktu itu. Oh iya kan? Kayaknya mungkin. pas itu Iya, mungkin nanti akan mungkin. memang sisipin ya kalau ketemu nih ya. Komentarnya nih parah nih mah. Lambat laun kebuka semua. Ini kurang-kurang hurufnya ya. Nggak perlu kok Ruben yang ngomong. Pantas kok Ruben pernah bilang ceritakan tentang keburukanku 10 kali, maka aku ceritakan tentang keburukanmu 1 kali. Wow. Onyo menyimpan begitu banyak rahasia, bongkar satu-satunya, tunjukkan bahwa yang benar adalah benar ya. Nah, aku jadi pengen scroll IG ibunya. Nah, ntar kita tunggu aja hasil penelusuran intel netizen ya. Berarti mereka sudah pernah ahoy. Apa? Ahoy itu apa? Gak paham memang. Ahoy itu apa ya? Nggak mungkin gak diobok-obok. Ininya kan maksudnya timeline Instagram ya kan? Iya Diobok-obok dong. sama netizen kan? Di scroll ke bawah kan? Ini kenapa jadi memang harus nyapuin coba? Tolonglah. Semoga cepat dapat momongan ya Mams. Wah ini gak bisa disapuin arahnya. Sulit sekali. Kasih lagi. Just. Nih, ini salah satu sampel nih. Sudah langsung disebar di tweets ya nggak? Dengan captionnya menurut Hyunjin wife gitu kan. Wah sakit nih bla 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 bla. Terus IG story-nya Onyo yang di capture ya kan. Nah di sini nih. Nah ya, yang memang pantau tuh yang begini-begini nih. Bodong nggak tahu apa tuh. Namanya juga aneh. Konnya kayak gini. Ini sebelah kayaknya mendukung sebelah. Lah gimana nggak canggung? 7 bulan gak ketemu suruh nyamperin anak malah insecure. Itu anak pungut juga ikut campur aja, suruh nyari ibu angkat aja sana gak tahu diri itu. Dibombardir loh Santi People. Coba ini lagi rame di threads karena udah tahu pasti dibombardir, mereka ke threads langsung nge-backup Onyo. Yang lucunya gini,
Canggung 7 bulan gak ketemu. 7 bulan gak ketemu tuh kangen. Gak ketemu kok canggung. Ini kan hubungannya bapak anak. Gak ketemu lama kangen. Tuh. Iya. Anak pungut lebih ganas dari anak kandung. Oh, abis Onyo di threads emang lagi big bug banget sumpah. Iya, masalahnya tuh anaknya bukan yang dari kecil gak ketemu terus ketemu gitu. Jadi itu canggung, kalau itu canggung ya normal. Ini dari kecil bareng gitu, gak ketemunya baru 7 bulan. Ya kangen lah pasti. Iya. Nih, cerita Mongils yang akunnya di TikTok juga tumbang dia sama bala-bala. Aduh, ceki-ceki. Play. Kalian udah lihat belum nih si Betran? Di sini dia jelasin kalau ternyata adiknya itu kemarin dalam kondisi nggak biasa, berarti kayak tertekan. Bener kan? Netizen bilang. Terus dia di sini dibilang masih dinafkahin si Onsu full duit jajannya. Lu kemana duitnya Saro Endut? Buruan lu balikin. Terus lu katanya balik ke itu lanjut kemana lu? Titik-titik si Betran pasti sama Cio. Gila-gila ke Komnas HAM. Lu ngapain lu ke Komnas HAM? Memang lu di KDRT? Komnas Perempuan. Tolonglah. Buruan lu balikin tuh duit jajannya si Betran. Dasar lu cuy. Kalian udah lihat babak baru nih. Kalau ini update dari Ruben sepertinya sama Igun nih yang sedang ibadah. Nih, audionya di mute karena lagu ya. Wah, di pusat langsung ngadu ke pusat loh. Loh, yang sekiranya macam-macam mau coba-coba sih nggak akan tembus sih sumpah. Langsung di pusat nih. Dapat komenan 1.500 juga dari warganet yang sama doa juga gitu kan, saling mendoakan intinya mah. Itu yang bikin upaya serangan tuh kayak twing, mentah lagi. Onyo juga keren ngepirit kartunya ya. Iya. Tes, ayo lu, mau giring bapak gua kemana lu? Lu jelekin gini, gua buka kartu ini, selesai sumpah. Tapi feel-nya di sini mang ngelihat Koruben tuh kayak apa ya? Udah pasrah, tulus itu udah ya keren langsung ke pusatnya udah selesai loh. Kalau istilah netizen baru itu sarkawi, aduh ampun. Capek banget netizen kalau udah ngasih istilah dari Enda sekarang sarkawi gitu ya. Wah kacau. Kasih lagi. Cus. Nah ini menarik nih dari Bang Sony Tulung. Tiba bikin VT soal Gunung Kawi. Ceki. Play. Mau kaya, pergi deh ke Gunung Kawi. Kalimat ini gue udah denger dari zaman dulu. Nah kenapa bisa begitu? Karena memang Gunung Kawi itu identik banget dengan hal-hal yang berbau mistik. Cepet kaya mendadak, apalagi tuh, keberuntungan, terus pesugihan, tumbal. Nah itu kesan pertama begitu mendengar kata Gunung Kawi. Belakangan ini ramai lagi nih Gunung Kawi. Kenapa? Karena ada artis ya yang konon katanya dia pergi ke sana, itu terkait urusan pribadinya. Sebetulnya kalau orang bilang pergi ke Gunung Kawi, itu maksudnya adalah ke komplek makam ziarahnya, bukan ke gunungnya. Jadi gunungnya tuh beneran ada Gunung Kawi. Tapi di sana itu ada yang namanya komplek ziarah makam orang yang dianggap keramat ya, figur yang dianggap keramat. Itu letaknya di Wonosari, Malang. Nah, pengelola pesarean itu sendiri bilang bahwa sebetulnya Gunung Kawi itu nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang mistik gitu, ritual yang beredar di masyarakat, karena sebetulnya Gunung Kawi itu adalah wisata budaya dan religi. Oke. Nah, menariknya, gue pernah dengar satu cerita nih. Ini gue dengar langsung dari pemilik hotel X lah katakanlah di Cisarua, di mana hotel seberangnya itu pemiliknya itu pergi ke Gunung Kawi, terus dari sejak pergi itu dia bisnisnya makin maju. Hotelnya makin rame, pokoknya sukses lah. Tapi setiap tahun karyawannya ada aja yang meninggal secara nggak wajar. Nah, seperti itu. Nah, seberapa benar cerita ini, gue sendiri agak sulit untuk memverifikasi kebenarannya ya. Tapi yang jelas cerita-cerita seperti ini yang bikin Gunung Kawi ini tetap jadi perbincangan dari masa ke masa. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang anggap itu hanya kebetulan aja. Betul. Percaya nggak percaya, cuman cerita belaka. Tapi ada satu kemiripan yang mama ngeh gitu kan. Polanya sama, kurang
pas datang jadi berlebih, tapi ada yang apa namanya istilah kata jadi tumbil gitu, meninggoy tanpa apa namanya tanpa jelas dan segala macam gitu, polanya begitu terus gitu, yang bikin bener setuju banget. Ya akhirnya ya masih ibaratnya masih up to date gitu ceritanya sampai sekarang gitu kan. Ya gitulah Satu People yang paham nih, karena memang pantau kemarin Satu People banyak ahli-ahli perkawian gitu ya, jadi mungkin bisa ngasih penjelasan di komen gitu. Nih gila, Mama mau hormat dulu mana netizen, hormat, respect. Netizen menggali sampai akhirnya muncul ke jejak 13 Juli 2022. Itu ya sekitaran 4 tahunan lah ya, 4 tahun yang lalu gitu ya. Di videonya sekarang udah Tiger Wong Entertainment. Dulu yang mohon maaf namanya Baim Paula gitu kan. Ini momen Kiano yang ketakutan langsung minta balik gara-gara lihat jendela lantai 2 rumah The Onsu. Netizen menyoroti posisi yang bikin Kiano takutnya sama respon Endahnya gitu. Sebelum kita play nih, 42 menit yang lalu ada yang kesini. Emang lagi ya hasil galian netizen. Gila netizen kalau udah ngegali nih. Dari menit 9:59 Jeki-Jeki. Play. Kamu apa? Mami mau apa? Kamu mau makan apa nggak? Duduk yuk sayang, duduk berdiri. Trampolin tuh. Tuh loncat tuh ke dalam yuk. Dalam tuh, yuk. Kakak mau apa? Itu ada es krim, Mama punya ini es krim. Mau nggak? Coklat? Takut. Ini Takut apa? Kok takut? Kakak kenapa nggak mau di sini? Kakak, Mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Tolong Dede. Mau keluar. Kenapa? nah ini takutnya ngelihat posisi yang ini nih rumah lama ya. Rumah lamanya ya. Ke posisi lantai 2 takutnya ngelihatnya. Banyak netizen yang bilang kok jadi nyambung sama yang kayak di cerita Jejak Backpacker gitu. Ada satu ruangan segala macam. Cuma memang lupa kan kalau terlalu banyak yang ini. Coba Satu People bantu jelasin yang mana sih yang dimaksud gitu. Oh, mau ke depan aja nggak? Mau ke depan dia. Lihat atas apa? Emang rumahnya ini? Katanya. Bener gak sih? Nggak tahu lah. Aduh nggak tahu, aduh. Kan orang lain yang Pegang. gimana? Nggak tahu gitu. Bener nggak sih? Nggak tahu gitu. Padahal kan udah lama tahu gitu kan. Gangguan-gangguan gitu. Kenapa nggak tahu gitu kalau netizen. Atau mungkin ini Mang, jadi kayak takut juga jadi nggak mau ngomongin gitu. Atau dia ngomongin kan di wawancara di podcast sama Om Hao segala macam gitu kan. Tahu coba tolong lah. Bener gak sih? Nggak tahu lah. Aduh nggak tahu, aduh. Kan orang lain yang Pegang. gimana gitu. Oh, iya. Biasa aja ya. Tapi nggak pernah di ini ya. Ya istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Jadi sendiri-sendiri aja. Saya menghormati kamu menghormati saya. Oh gitu. Ini kan di timeline ini tuh kan case-nya laki lu diganggu terus gitu ya. Kok bisa se-enjoy itu gitu. Kita ke depan. Kakak kenapa nggak suka di sini? Di belakang. Bunda. Dia ngeliatin ke atas. Manteng terus. Manteng terus. Ini di sini Paula udah apa namanya? Khawatir juga kayaknya ya. Oh gitu. Yuk kita ke depan. Kakak kenapa nggak suka di sini? Di belakang. Bunda. Dia ngeliatin ke atas. Nggak ada apa-apa kak. Ini kan kolam renang. Kakak mau berenang? Enggak. Jadi kakak mau apa? Pulang. Ada ini main. Karena kita nggak takut. Takut apa katanya? Sakit. Oh dia habis sunat. Udah 2 minggu sih. Hampir 2 minggu. Capek mama. Tuh kerak telur. Ya udah. Anak kecil zaman now sekarang Sunat. Iya. sunat ya. Duit-duitan. Kamu udah sunat gimana dulu? Umur berapa sih? Udah enjoy aja gitu begitu di sini. Emang seingat Mamang juga kan cukup ngikutin juga dulu kan.
Kiano tuh bukan yang rewel, sumpah jauh dari kata rewel gitu. Makanya netizen mungkin nginget kan, oh iya ini jejak digital sampai serewel ini gitu. Apalagi kan yang kita tahu mah kalau masih kecil biasanya tuh lebih peka gitu kan, lebih tahu gitu sampai serewel itu gitu. Cuman ya balik lagi yang Mamang bilang di sosmed itu lagi pada salfok sama responnya gitu, begitu itu doang gitu. Tolonglah. Nih komentarnya. Kesini gara-gara nonton channel Backpacker. Apa? Emang Backpacker nyebut-nyebut? Enggak ya? Enggak loh ya. Tolonglah. Kesini gara-gara Gunung Kawi. Ini rumah artis lagi dikunjungin. Iya, bukan Gunung Kawi ini ya. Tolonglah. Bener saya merinding bulu kuduku tahun 2026 Juni merinding bener katanya ya. Kesini gara-gara Gunung Kawi, gara-gara Backpacker. Enggak. Kenapa sih? Kenapa? Tolonglah. Yang bikin herannya lagi bisa nemu aja netizen. Iya. Banyak video tuh kan. Bisa nemu dan nyocokin sama satu ruangan yang diduga gitu. Tolonglah netizen, sumpah sembah banget kalau udah soal gali menggali ya. Wah, kena. Ini kan yang dimaksud Backpacker gitu. Ampun. Kasih lagi. Cus. Wah, apalagi ini. Bibir CEO kering. Wah, ceki-ceki. Play. Bibir aku kering, sayang. Aku punya lip balm yang nggak ada warnanya, nggak ada baunya. Jadi gimana? Kamu pakai? Tapi ini transfer loh. Iya, nggak transfer, nggak ada baunya, nggak ada ininya. Pakai liur. Liur kamu? Brengsek. Maksud bibir tarik kepala gue. Brengsek. Langsung keluar suara om-omnya. Komentarnya merinding. Jangan terlalu dirasain kan. Jangan terlalu dirasain, sumpah. Sumpah, tapi video aslinya lebih merinding. Masa yang aslinya lebih merinding dari parodi? Ini dia udah merinding-merindingin loh. Tolonglah. Ini Koko Hiro. Koko Hiro nih. Bunda jadi babysitter. Bahagia terus ya kalian. Apa ceki-ceki? Play. Ini sakit kan? Koko Hiro juga nggak ngerespon. Dia cuma ngeliat doang. Iya, ditungguin padahal. Iya, cuman ini lu sakit gimana sih? Dilapin gitu. Coba komentarnya nih. Sama RO diratukan, sama CEO jadi babysitter. Iya, biar kita tahu kalau dia yang bayar gitu. Nyonya sama Mamang udah diem-dieman nih, cuma colek-colekan tadi. Mamang nyolek Nyonyo doang. Tolong ya. Mending ngejembreng depan kamera banget sih bos. Biasanya kayak gini sakitnya belakangan. Nggak gitu dong. Untuk beberapa orang kayak begini tuh romantis. Gitu. Makan suap-suapan untuk beberapa orang gitu. Iya, tangannya dilapin gitu kan. Lu nggak bisa sendiri apa gimana sih itu, gemes banget. Nih habis makan pasti itu. Ini maksudnya loh, suara tetesan air di tangan celik gitu. Aduh, ampun. Wah, kacau netizen tuh kan. Ini kita harus menyapuin. Habis beres ya, dah. Gitu, tolong lah. Yo, selain dari video kemarin yang endahnya gitu ada 2.
Yang pertama dari buku Mandan. Duh, ngeri Bang Hotman, deposito terendahnya 500 M. Menyalalah abangku. Mari kita jangan menghakimi Enda, tapi kita ejek-ejek aja sampai puas. Paling gak Vicky gak ngaku CEO, dia cuma ngaku konsultan pertambangan. Jadi masih mendingan Vicky kan. Lastnya dari Zilandean si wow. Ada 2000 toko Mang, PT-nya semua ada di Jawa Barat sepanjang Kali Gabus. Bangli dong, Bangli tolonglah. Karena digusur Kang Deddy Mulyadi ya, kangen banget Mang review KDM. Semoga sehat selalu Nyonyo yang manis dan Mamang yang ganteng. Terima kasih. Habis. Teman-teman, setelah mengikuti seluruh pembahasan tadi, kalau saya pribadi melihat kasus ini, semakin hari justru semakin membuka banyak pertanyaan yang selama ini mungkin hanya menjadi dugaan publik. Saya tekankan, ini murni pendapat subjektif saya sebagai penonton yang mengikuti perkembangan beritanya dari waktu ke waktu. Menurut saya, yang paling menarik bukan lagi soal konflik antara orang dewasa, bukan lagi soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Yang paling menarik justru adalah bagaimana kondisi anak-anak yang berada di tengah-tengah situasi ini. Karena pada akhirnya, ketika sebuah persoalan keluarga menjadi konsumsi publik, pihak yang paling rentan terkena dampaknya biasanya adalah anak-anak. Saya pribadi merasa cukup sedih ketika melihat banyak momen yang kemudian ditafsirkan bermacam-macam oleh netizen. Ada yang melihat ekspresi tertentu, ada yang menilai bahasa tubuh tertentu, ada yang mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lainnya. Memang itu hal yang wajar di era media sosial. Ketika sebuah keluarga publik figur sedang menjadi sorotan, sekecil apapun peristiwa yang terjadi pasti akan dianalisis dan dibahas oleh masyarakat. Namun menurut saya, kita juga harus berhati-hati, karena tidak semua ekspresi bisa langsung dijadikan kesimpulan. Tidak semua gestur bisa langsung dianggap sebagai bukti. Kadang-kadang seseorang terlihat canggung karena memang lama tidak bertemu. Kadang-kadang seseorang terlihat diam karena sedang bingung harus bereaksi seperti apa. Kadang-kadang seseorang terlihat menjaga jarak bukan karena benci, tetapi karena situasi yang membuatnya tidak nyaman. Meski demikian, saya juga memahami kenapa banyak netizen merasa ada sesuatu yang janggal. Apalagi ketika muncul berbagai pengakuan dan pernyataan yang kemudian memunculkan sudut pandang baru. Wajar jika publik mulai menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Wajar jika masyarakat mulai bertanya-tanya apakah selama ini ada cerita yang belum diketahui secara utuh. Kalau saya melihatnya begini, dalam hubungan antara orang tua dan anak, yang paling penting sebenarnya bukan sekadar pertemuan beberapa menit atau unggahan di media sosial. Yang paling penting adalah hubungan emosional yang dibangun dalam jangka panjang. Karena anak biasanya akan mengingat siapa yang hadir dalam hidupnya, siapa yang memberikan rasa aman, siapa yang mendengarkan keluh kesahnya dan siapa yang tetap berusaha ada ketika keadaan sedang sulit. Itulah mengapa saya berharap apapun yang sedang terjadi di belakang layar, semua pihak bisa lebih mengutamakan kepentingan anak-anak dibandingkan ego masing-masing. Karena konflik orang dewasa bisa selesai cepat atau lambat. Tetapi luka yang dirasakan anak-anak kadang bisa bertahan sangat lama. Saya juga melihat satu hal yang menarik dari reaksi masyarakat. Banyak netizen yang sebenarnya bukan sekadar ingin tahu gosip. Banyak yang justru merasa prihatin. Banyak yang berharap hubungan keluarga ini bisa kembali membaik. Mungkin karena selama bertahun-tahun, publik melihat mereka sebagai keluarga yang harmonis. Ketika sekarang muncul berbagai kabar yang tidak menyenangkan, tentu banyak orang merasa sedih dan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Menurut saya, apapun yang terjadi, hubungan antara ayah dan anak adalah hubungan yang sangat spesial. Hubungan itu berbeda dengan hubungan lainnya. Konflik bisa terjadi, kesalahpahaman bisa terjadi, bahkan pertengkaran besar pun bisa terjadi. Tetapi ikatan darah dan ikatan emosional seringkali memiliki cara tersendiri untuk memperbaiki keadaan ketika kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk saling memahami. Karena itu, saya pribadi masih berharap akan ada momen-momen yang lebih baik ke depannya. Saya masih berharap komunikasi yang terputus bisa kembali tersambung. Saya masih berharap segala kesalahpahaman yang mungkin ada bisa dijelaskan secara baik-baik. Dan saya masih berharap anak-anak tidak harus terus-menerus berada di tengah pusaran konflik yang sebenarnya bukan mereka yang ciptakan.
Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, saya memilih untuk tidak berburu-buru mengambil kesimpulan. Saya lebih memilih menunggu fakta-fakta yang benar-benar jelas dibandingkan percaya pada asumsi yang belum tentu terbukti. Karena dalam kasus seperti ini, seringkali publik hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Sementara orang-orang yang menjalani kehidupan tersebut mengetahui jauh lebih banyak hal yang tidak pernah muncul di depan kamera. Yang pasti, perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa cerita mereka masih jauh dari kata selesai. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih banyak hal yang mungkin suatu saat akan terungkap. Dan selama belum ada penjelasan yang benar-benar lengkap dari pihak-pihak terkait, berbagai spekulasi kemungkinan besar akan terus bermunculan. Semoga ke depan semua pihak diberikan jalan terbaik. Semoga persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Dan yang paling penting, semoga anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan yang mereka butuhkan dari semua orang yang menyayangi mereka. Itu semua tentu hanya pendapat pribadi saya sebagai penonton yang mengikuti perkembangan kasus ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki pandangan yang sama, atau justru melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap jaga etika dan hindari komentar yang bersifat fitnah maupun ujaran kebencian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.